Apa yang dimaksud dengan komputer? Mungkin kalian beranggapan kalau komputer itu adalah sebuah mesin atau perangkat yang sering kita gunakan di kantor, sekolah, atau warnet. Namun secara umum, pengertian komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sehingga akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Secara etimologi, kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computar yang artinya menghitung, sehingga secara sederhana pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Umumnya sebuah komputer terdiri dari 3 elemen utama antara lain, yaitu yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Dalam sebuah perangkat keras terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, dan motherboard atau CPU. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware sehingga bekerja sesuai dengan perintah dari pengguna. Yang ketiga adalah pengguna komputer atau firmware, yaitu pemakai atau operator komputer yang menggunakan komputer. Adapun komponen yaitu yang pertama, komponen di dalam komputer dapat digunakan dalam 3 kelompok, yaitu input, proses, dan output. Komponen input. Komponen ini merupakan sebuah hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan kepada komputer. Yang kedua terdapat yaitu komponen proses. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang digunakan oleh firmware, yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian-bagian yang terkait erat dengan unit-unit fungsional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Contoh aspek organisasi adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memory chip, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logik sebuah program. Sebagaimana contoh set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan, dan mekanisme input dan output. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer, yaitu organisasi komputer bagian yang terkait dengan karakter operasional. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol.
pengamatan mekanisme input atau output. Struktur dasar komputer. Struktur dasar komputer adalah bagaimana cara mengetahui hubungan dari setiap komponen komputer. Komputer memiliki 4 struktur utama yang masing-masing memiliki fungsi namun saling berkaitan. Struktur utama komputer adalah Central Processing Unit. Central Processing Unit atau yang disingkat dengan CPU merupakan otak dari sebuah komputer. CPU akan mengontrol semua kegiatan yang ada pada sebuah komputer dan merupakan pengolah utama pada komputer. Kedua, memori. Memori adalah tempat penyimpanan sementara pada sebuah komputer. Memori sebagai tempat penyimpanan sementara terhadap instruksi atau perintah yang berjalan pada sebuah komputer. Memori terbagi menjadi dua, yaitu Random Access Memory atau biasa disebut dengan RAM dan Read Only Memory yang biasa disebut dengan ROM. RAM adalah memori yang bersifat tidak tetap. Dia hanya menyimpan data sementara, namun saat komputer dimatikan, data akan hilang. Sedangkan ROM memiliki sifat tetap, yaitu komputer hanya dapat membaca data pada ROM, tetapi tidak dapat menulis, menyimpan, dan mengubahnya. Kemudian ada input atau output. Perangkat input atau output adalah jembatan penghubung antara komputer dengan piranti luar komputer. Input adalah proses pemasukan yang diberikan kepada komputer, sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan. Berikut beberapa contoh perangkat input dan output. Pertama, input. Ada keyboard. Keyboard adalah kumpulan dari beberapa huruf, angka, dan tanda baca yang digunakan untuk memasukkan input berupa tulisan pada komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat input berupa kursor yang memberikan instruksi atau arah terhadap perintah komputer. Dan yang ketiga ada scanner. Scanner adalah perangkat input yang memasukkan data berupa dokumen. Dan yang keempat ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input yang hanya memasukkan data berupa suara. Dan kemudian yang kelima ada pen input. Pen input adalah perangkat input yang berfungsi sebagai pengganti pena. Kemudian output. Ada printer. Printer adalah perangkat output yang menghasilkan teks atau gambar. Kemudian ada monitor. Monitor merupakan perangkat output yang secara visual menampilkan informasi-informasi berupa teks, tulisan, gambar, image, atau video. Kemudian ada proyektor. Proyektor adalah perangkat output yang hasilnya hampir menyerupai monitor, namun membutuhkan perangkat input. Fungsi utama komputer adalah operasi yang sangat utama terhadap masing-masing komponen komputer. Berikut beberapa fungsi utama dari komputer adalah yang pertama itu pengolahan data. Pengolahan data dilakukan oleh sebuah software yang berfungsi mengolah kumpulan data, di mana dari data yang diolah akan menghasilkan sebuah informasi. Biasanya data yang diolah sebuah komputer berupa dokumen, surat, grafik, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian penyimpanan data. Fungsi komputer sebagai penyimpanan data adalah menyimpan atau mengamankan data yang sudah diolah di atas. Data yang tersimpan pada komputer akan disimpan dalam sebuah hard disk agar dapat digunakan kembali untuk diolah. Kemudian ada pemindahan data. Pemindahan data adalah proses mengirimkan atau menerima data dari satu komputer ke komputer lainnya. Proses ini tujuannya agar proses dalam pengolahan data lebih mudah. Kemudian kendali. Komputer akan bekerja saat seorang atau pengguna memasukkan perintah ke dalam sistem komputer, dan komputer akan bekerja sesuai dengan perintah yang diinputkan
pula kenapa komputer berfungsi sebagai kendali.